مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي يا شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati ridha illahi ta'ala bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya was-siddiqin was-sadiqin was-sholihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyyan masyariqil azim bahriha wa bahriha wa lana hususan ila mu'allif hadzal kitab hadat Syekh Muhammad Hasyim As-Salih wa usulihi wa furihi wa talamidi masyayikh wa ila jami'il Beras Jombang wa ila jamil mu'assin Pondok Pesantren Boyo Kediri wa ila jamil mu'assisin Pondok Pesantren Berasan wa ila jamil mu'assisin Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lahu husuli maqasidina. Allahumma yubarikuna fi ilmi wa yanfa'una fi ilmi. Warzuqna husnul khatimah. Warzuqna ilmun. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam wa ila hadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa 'ada alaina min barakatin bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyu karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan ayat da'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli zamman ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para santri, para alumni dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
pengajian online kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-17. Semoga puasa-puasa yang sudah kita lakukan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa yang kelak bisa menyelamatkan kita ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga puasa-puasa kita yang nantinya akan kita lakukan sampai nanti datangnya Hari Raya Idul Fitri juga bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan syariat dan agama kita, dan kelak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat besertakan salam semoga senantiasa kepada junjungan kita, panutan kita, suri dauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahim. Para santri, para alumni dan bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada hari Selasa yang lalu saya libur karena ada kegiatan, tapi diisi oleh Ustadz yang lain, pengajian Fathul Qorib. Semoga tetap bisa menambah daripada berkah, manfaat waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian Adabul Alim kita sampai kepada halaman 17, bab tentang keutamaannya ilmu dan ulama juga keutamaannya belajar dan juga mengajarkan ilmu. Waqala, dan berkata siapa? Aliyu karramallahu wajhah, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga memuliakan siapa Allah wajahu terhadap wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang yang luar biasa. Mengapa kok dia mendapatkan doa tidak radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah? Di antara kelebihannya Sayyidina Ali adalah karena sejak sebelum balik beliau sudah Islam, sudah mengenal Islam. Sehingga wajahnya Sayyidina Ali ini dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dari apa? Dimuliakan dari sifat kekafiran Islam. Maka dia doanya adalah karramallahu wajhah. Selain dari itu, Sayyidina Ali ini juga dikenal sebagai pintunya ilmu. Jadi kalau Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai kotanya ilmu, Madinatul Ilmi wa aliyu babuha. Ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Ada sholawat seperti itu. Jadi saya, kata Nabi, adalah kotanya ilmu, wa aliyu babuha, dan pintunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali berkata, kafa bil ilmi syarafan ayyadda iyahu malla yuhsinuhu. Kafa, cukuplah, bil ilmi, dengan ilmu. Kafa, cukuplah, bi ilmi, dengan ilmu. Apanya? Syarafan, kemuliaannya. Apa? Ayat ilmu. Apa? Ayat da'iyah, mengaku-ngaku hu terhadap ilmu, siapa man orang la yuhsinu, yang tidak pernah berbuat baik, siapa manhu terhadap ilmu. Wa kafa bil jahli, dan cukuplah bil jahli, dengan kebodohan, dengan sifat bodoh. Apanya? Zanman. Apanya? Zaman, kehinaannya. Apa? Ayatabarro'a. Apa? Ayatabarro'a, merasa bebas. Apa? Ayatabarro'a, terbebas, minhu, dari sifat jahil. Minhu jahil, siapa man orang, siapa man orang, huwa yang adapun man, huwa yang adapun man, itu fihi dalam sifat jahil, itu fihi dalam kebodohan. Sayyidina Ali dalam makalah ini mengatakan bahasanya cukuplah label ilmu untuk menjadi sebuah kemuliaan, walaupun sebenarnya dia tidak pernah mengamalkan ilmu sama sekali. Jadi ketika ada orang
walaupun dia tidak pernah mengamalkan sama sekali. Kok ada orang bilang bahwasanya dia berilmu atau dia mengatakan saya punya ilmu. Ini cukup menjadikan sebuah alasan dia merasa mulia. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku punya ilmu walaupun tidak pernah sama sekali mengamalkan ilmu itu, walaupun tidak pernah sama sekali dia berbuat baik atas dasar ilmu tersebut, tapi dia merasa dirinya punya ilmu, itu cukup menjadi sebuah kebanggaan, cukup menjadi sebuah kemuliaan. Maka kalau dilihat dari sini berarti ilmu sebagai alasan orang itu menjadi mulia. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam itu patut untuk disujuti oleh malaikat, oleh iblis, itu karena Nabi Adam punya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Jadi di antara yang menyebabkan Allah itu memamerkan, merasa membanggakan Nabi Adam di hadapan para malaikat, di hadapan para iblis, itu adalah 'allama Adamal asma'. Ketika Allah sudah memberikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama, dan ini tidak diberikan kepada malaikat yang lain. Akhirnya Allah tampilkan, Allah pamerkan Nabi Adam di hadapan malaikat. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud. Walaupun karena dia merasa dia tercipta api yang merupakan benda yang lebih mulia daripada tanah. Padahal kalau setan itu tahu, yang menjadikan orang itu mulia atau tidak mulia itu bukan masalah asalnya dia tercipta dari apa, tetapi yang menjadikan orang itu mulia atau tidak mulia karena faktor dia memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu. Antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu itu beda. Maka anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, para santri, para alumni, ya kan, jangan pernah meninggalkan ilmu. Karena ilmulah kalian semua akan menjadi mulia, baik di matanya Allah maupun di matanya manusia. Tapi karena kebodohanlah, insya Allah kalian akan menjadi hina, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Wa kafa bil jahli zaman. Dan kemudian Sayyidina Ali mengatakan, dan cukuplah kebodohan sebuah kehinaan. Ayatabarra'a minhu man huwa fihi, yang padahal orang tersebut merasa tidak bodoh, padahal dia memang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, dia tidak merasa bodoh, sebenarnya kebodohan itulah harus dijadikan dasar mengapa dia menjadi orang yang dicaci, orang yang dihina. Ya, kalau misalnya ada orang sebenarnya tidak bodoh, saya tidak bodoh, tapi kok orang menganggap dia itu bodoh, itu sudah sebuah kehinaan. Jadi kalau ada orang menganggap orang itu bodoh, itu sudah sebuah kehinaan. Walaupun sebenarnya dia tidak merasa kalau dirinya bodoh. Ini kadang-kadang hari ini orang lebih memilih bodoh daripada melarat. Jadi biarlah saya bodoh, tetapi saya kaya. Padahal sebenarnya sebuah kebodohan itu harusnya menjadi sebuah kehinaan yang kita jauhi. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, karena pada hakikatnya kita akan menjadi orang yang hina. Bahkan sebaliknya, orang yang punya ilmu walaupun sebenarnya dia tidak pernah mengamalkan ilmunya, dia merasa bangga. Jadi kalau ada orang merasa punya ilmu, itu sudah layak untuk dia berbangga walaupun sebenarnya dia tidak pernah mengamalkan ilmunya. Sebaliknya, orang akan merasa terhina ketika dikatain bodoh walaupun dia merasa tidak bodoh. Hal ini sejalan dengan sebuah nasyid atau syairan. Wa ansyada, dan membuat nasyid, menyanyikan siapa Ali fi maknahu, di dalam maknanya ungkapannya tersebut. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafarahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Ini bahannya tawil. Atola aduli fika kufranahul hawa kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani
ura'u mata unsabu ilaihi wa aghdabu. Kafa syarafan, cukuplah syarafan, apanya syarafan, kemuliaannya, bil ilmi, dengan ilmu. Apanya syarafan, kemuliaannya, bil ilmi, dengan ilmu. Apa dakwahu, mengaku-ngaku terhadap ilmu, siapa jahilun, orang yang bodoh. Siapa jahilun, orang yang bodoh. Ada orang bodoh ngaku-ngaku punya ilmu, itu dia sudah merasa hebat, sudah merasa mulia, padahal dia baru ngaku-ngaku, tidak punya ilmu sebenarnya, cuman ngaku-ngaku. Itu sudah merasa hebat. Wa yafrahu, dan berbahagia siapa jahil. Wa yafrahu, dan berbahagia siapa jahil, in amsa, jika menjadi siapa jahil. In amsa, jika menjadi siapa jahil, ilal ilmi, kepada ilmu. Ilal ilmi, kepada ilmu, yunsabu, dibangsakan. Yunsabu, dibangsakan siapa jahil. Jadi orang yang bodoh itu, dia mengaku-ngaku punya ilmu, itu sudah merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi dia dibangsakan, dinisbatkan sebagai orang yang berilmu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang bodoh kok dikelompokkan dengan kelompoknya orang yang berilmu, wah itu dia merasa mulia sekali, merasa bangga sekali, ya kan? Padahal dia sebenarnya bodoh. Mengapa? Karena ilmu sebuah kemuliaan, ilmu sebuah perhiasan. Al ilmu zainun li ahlihi. Jadi ilmu itu sebagai perhiasan bagi orang yang memiliki ilmu. Ini sekarang ada orang yang dia itu takut kalau disebut sebagai orang yang punya ilmu. Ditanya macam-macam. Jadi akhirnya ada yang ketika punya ilmu malah ilmunya disimpan. Ya, hari ini alhamdulillah muncul sosok fenomenal seperti Gus Baha yang sangat percaya diri dengan keilmuan yang dia milikinya. Walaupun ada orang yang mengatakan beliau sombong, tidak, itu bukan sebuah kesombongan. Itu salah satu bentuk kepedean beliau karena beliau punya ilmu, percaya diri beliau. Karena kalau kita orang ahlu sunnah, orang NU kok punya ilmu malah disimpan-simpan, wah, digasak. Kalau bahasa kita disalib oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak begitu punya ilmu, tapi dia pede. Masuk TV, masuk YouTube, ya kan, menyampaikan tentang ilmu-ilmu. Padahal dia tidak punya ilmu, dia hanya pintar ngomong, pintar retorika, pintar menyampaikan sesuatu saja. Kemudian dia buat rekaman dalam bentuk video, dia upload di YouTube, upload di Facebook. Akhirnya banyak orang yang melihat, menyaksikannya. Akhirnya apa? Ya banyak orang yang menyukai ceramahnya, padahal sebenarnya belum tentu dia punya modal ilmu yang cukup. Sedangkan orang-orang yang ilmunya sangat alim, ya kan, dia tidak percaya diri dengan keilmuan yang dia miliki, akhirnya dia tidak begitu dia keluarkan keilmuan. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai muncul orang-orang seperti Gus Baha dan orang-orang yang lain, kiai-kiai yang lain yang sebenarnya alim, ilmunya sangat dalam, ya kan, yang selama ini mungkin terpendam, ya, hari ini mutiara-mutiara itu mulai tersingkap, mulai muncul. Dan semoga keilmuan-keilmuan para ulama kita, ya kan, bisa dinikmatin oleh semua santri dimanapun berada, ya, walaupun mungkin tidak bertemu secara fisik, tetapi paling tidak bisa memanfaatkan ilmu, mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan oleh beliau-beliau. Jadi ilmu itu menjadi sebuah perhiasan yang akan dibanggakan oleh seseorang, ya kan, walaupun sebenarnya kalau bahasa kita itu adalah perhiasan palsu. Hari ini, ya kan, orang banyak biar dianggap hebat, dianggap orang kaya, dia sampai tahan memakai perhiasan imitasi. Nah, ini permisalannya. Ada orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Karena apa? Ilmu itu bagaikan perhiasan. Walaupun sebenarnya palsu, dia sudah cukup merasa bangga. Apalagi kalau misalnya gara-gara pengakuan dia secara pribadi kalau dia punya ilmu, akhirnya dia dinisbatkan, dibangsakan kepada orang yang punya ilmu. Wa yanfi khumulan bil jahalati annani
ura'u mata unsab ilaihi wa aghdabu wa yakfi, dan cukup, wa yakfi, dan cukuplah humulan. Apanya humulan? Keapesannya. Humulan itu kehinaannya, ya kan? Bil jahalati, sebab kebodohan. Bil jahalati, sebab sifat bodoh. Apa? Annani, bahwa sesungguhnya saya itu ura'u, dijaga siapa saya. Itu ura'u, dijaga siapa saya. Mata unsab, mata unsabah, ketika dibangsakan siapa saya, ilaihi, kepada jahalah. Ilaihi, kepada jahalah. Wa aghdabu, dan marah siapa saya. Wa aghdabu, dan marah siapa saya. Dan cukuplah kalau ada orang, intinya cukuplah label bodoh itu menjadi orang hina, menjadikan orang hina. Cukuplah kebodohan itu ketika disematkan kepada seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak bodoh, maka orang yang disematkan sifat bodoh itu menjadi hina. Sebuah kehinaan. Sebuah cara untuk merendahkan seseorang adalah ketika ada orang yang sebenarnya tidak bodoh, dikatain bodoh. Diklaim bahwasanya dia bodoh. Dinisbatkan dia bodoh. Maka orang yang seperti ini maka akan merasa terhina, maka marah seperti itu. Di sini menunjukkan kalau misalnya dua sifat ini adalah dua sifat yang saling bertentangan. Yang satunya menjadi sebuah alasan orang itu menjadi bangga, yang satunya orang akan merasa menjadi terhina. Nah, dari sini kita sudah bisa ngambil kesimpulan. Nah, kita kepingin yang mana? Kalau kita kepingin dinilai orang hina, ya nggak apa-apa, kita jadi orang bodoh, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ingin dianggap orang mulia dan kita juga merasa bangga dengan kemuliaan, maka jadilah orang yang berilmu. Maka mengapa bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad disebut bangsa jahiliyah? Ini sebenarnya untuk penyematan bahwasanya dulu bangsa Arab sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi bangsa yang bodoh, ya, bangsa yang hina, ya kan, bangsa yang tidak punya kemuliaan sama sekali. Salah satu cirinya adalah bangsa itu merupakan bangsa jahiliyah, bangsa yang bodoh, bangsa yang hina, bangsa yang rendah. Itu karena mereka mengubur hidup-hidup anaknya perempuan. Jika ketika anaknya itu lahir perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Ini sebuah kebodohan, sebuah kehinaan. Ya, sebuah kehinaan. Padahal anak perempuan itu adalah juga merupakan kemuliaan. Ya kan? Juga merupakan kemuliaan. Maka harus dijaga, kehormatannya pun harus dijaga oleh keluarganya. Oleh itu. Di sini menunjukkan bahwasanya itu merupakan barang yang layak untuk dihormatin. Makhluk Allah yang layak untuk dihormatin, yaitu perempuan. Sehingga keluarga, orang tua wajib menjaganya. Di antara lagi mengapa kok disebut sebagai jahiliyah, sebagai bukti bahwasanya mereka adalah bangsa yang hina karena belum ada Islam, adalah menyembah berhala, Lata dan Uzza. Yang jelas-jelas kalau kita lihat, kalau kita pikir-pikir, dia patung, benda mati. Tidak memiliki manfaat dan juga tidak memiliki madharat sama sekali. Dihancurkan saja sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Dia tidak membalas sama sekali kok. Tidak memberikan madharat kepada Nabi Ibrahim yang menghancurkannya. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka adalah bangsa yang bodoh, bangsa yang hina oleh sebab kebodohan. Nah, ketika Islam datang, Islam ini menghilangkan kebodohan, menghilangkan jahiliyah, menghilangkan kehinaan, sehingga bangsa Arab menjadi bangsa yang mulia. Jadi hari ini bangsa Arab itu, suku Arab itu menjadi suku yang mulia dikarenakan karena Islam. Coba andai kata sampai hari ini Islam tidak datang di bangsa Arab, maka bangsa Arab akan tetap dalam kejahiliaannya, akan tetap ke dalam kebodohannya, akan tetap dalam kehinaannya. Karena apa? Karena tidak datang Islam. Jadi Islam, lewat Islam dan ilmu pengetahuan yang ada dalam Islam, menjadikan orang Arab menjadi bangsa yang mulia.
Waqala Ibnu Zubairi, waqala Ibnu Zubairi Abdullah bin Zubair, anna Abu Bakrin, bahwa sesungguhnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Waqala, dan berkata siapa? Ibnu Zubairi Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, anna Abu Bakrin, bahwa sesungguhnya Abu Bakar itu kataba, menulis surat. Siapa Abu Bakar? Itu kataba, menulis surat, mengirim surat. Siapa Abu Bakar? Ilayya, kepadaku. Kata Ibnu Zubair, ilayya, kepadaku. Wa ana, adapun saya. Wa ana, dalam keadaan adapun saya. Wa ana, hali adapun saya. Itu bil Iraqi, berada di tanah Irak. Itu bil Iraqi, berada di tanah Irak. Isinya surat itu apa? Ya bunayya alaika bil ilmi. Kata Abu Bakar dalam suratnya, ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku, alaika, menetapkanlah siapa kamu. Menetapkanlah siapa kamu, bil ilmi, dengan ilmu. Bil ilmi, dengan ilmu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu idza iftakorta, ketika fakir siapa kamu. Ketika melarat siapa kamu, ketika susah siapa kamu, karena maka ada apa al ilmu, karena maka ada apa al ilmu, itu malan sebagai harta benda, itu malan sebagai hartanya. Wa idza tasdaita wa idza staghnaita, dan ketika merasa kaya siapa kamu. Wa idza istaghnaita, dan ketika kaya siapa kamu, karena maka ada apa al ilmu, karena maka ada apa al ilmu, itu jamalan sebagai kebaikan, sebagai perhiasan atau kebaikan. Jamalan sebagai perhiasan atau kebaikan. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, pernah dikirimin surat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia sedang berada di Irak. Ketika berada di Irak, Abu Bakar As-Siddiq kirim surat, isinya alaika bil ilmi, ya bunayya alaika bil ilmi. Wahai anakku, berpegang teguhlah dengan ilmu. Jadi intinya Abu Bakar pesan kepada Abdullah bin Zubair untuk tetap menjaga ilmunya. Jadi apapun kondisinya kamu harus punya ilmu. Apapun kondisinya kamu harus pegang erat-erat yang namanya ilmu. Karena apa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, fa innaka idza iftaqarta kana malan. Kata Abu Bakar, ketika kamu itu dalam kondisi melarat, kondisi fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta kamu yang paling berharga. Dan ketika kamu itu kaya, wa idza staghnaita, dan ketika kamu itu merasa kaya, sudah banyak harta benda, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Maka akan menjadi, kalau bahasa kita itu, kebaikan. Maka anak-anakku sekalian, para alumni, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah, sehingga kalau dipikir mana yang paling utama antara harta benda, dunia, dan ilmu? Ilmu pengetahuan itu yang paling pertama. Karena kemuliaannya seseorang itu bukan karena harta bendanya, tetapi karena ilmu pengetahuan. Contoh, kalau ada orang fakir, tidak punya harta, tapi dia masih punya ilmu, maka dengan ilmunya dia akan menjaga dirinya untuk tidak mudah minta-minta. Orang yang fakir tidak punya ilmu, kemudian dia dengan mudahnya minta-minta, kemudian dia dengan mudahnya mungkin melakukan kejahatan, mencuri, karena dia tidak punya ilmu. Tapi ketika dia punya ilmu, maka dia akan berpikir jauh. Walaupun dia dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kefakiran, berupa kesusahan, maka dia akan latih dirinya untuk sabar, ya kan? Dia akan buat keluarganya sabar, ya. Terus tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, walaupun tetap dia lakukan dengan ikhtiar, dia tetap jaga kemuliaan dirinya, ya. Istighfaf istilahnya kan, tetap untuk tidak mudah dia minta-minta, ya kan? Walaupun dia sebenarnya. Jadi sehingga orang yang fakir ketika didasarin dengan keilmuan, maka dia tetap akan mulia. Dia tetap akan mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Karena dia tidak mudah menurunkan derajatnya menjadi tukang minta-minta.
Ya kan? Apalagi sampai menurunkan derajat menjadi pencuri. Karena apa? Karena dalam dirinya punya ilmu pengetahuan, punya ilmu. Begitu juga sebaliknya. Orang yang banyak harta, ketika dia itu punya ilmu, maka ilmunya akan menjadi sebuah kebaikan tersendiri. Maka akan menjadi sebuah perhiasan. Karena hari ini banyak orang yang kaya, ketika tidak didasarin ilmu, maka dia akan menjadi cemoohan orang lain. Orang kaya karena tidak punya ilmu, dia akan menjadi lintah darat. Memang akan didatangin orang, tetapi di belakang kita, orang akan menghina kita, akan mencaci maki kita, apalagi di matanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya harta tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan menjadi orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, ya kan? Tidak mau menyumbang. Ya. Karena hakikatnya harta itu kan titipan dari Allah, wasilah, sarana, prasarana, dan tidak akan dibawa mati. Kalau orang punya ilmu, maka harta itu akan dimanfaatkan untuk menjadi kendaraan dia menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kendaraan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia titipkan di masjid, dia titipkan di pondok pesantren, dia titipkan kepada para anak-anak yatim piatu, dia titipkan kepada fuqara masakin. Ya kan? Nanti titipan-titipan itu nanti dia akan ambil di akhirat. Itu orang yang cerdas, orang yang menggunakan ilmunya. Ya, kalau dia punya uang, punya harta, maka dengan ilmunya ini akan menjadikan harta itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak punya ilmu, ya harta itu akan dikumpul. Yang senang itu yang punya bank. Yang senang itu yang punya bank. Duit kita kan dititipkan ke bank. Kita punya uang triliunan. Di mana kita naruh uang itu? Di bank. Padahal semuanya kalau kita taruh di bank, tidak kita manfaatkan fisabilillah, nggak ada yang dibawa. Puluhan triliun, kita punya duit puluhan triliun. Cuman kita simpan di bank, bahkan kita investasikan ke perusahaan, kemudian biar uang itu bertambah terus, dengan naiknya saham bertambah terus. Tapi tidak pernah kita investasikan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita investasikan, kita sumbangkan ke masjid. Kita tidak pernah sumbangkan ke pesantren, kita tidak pernah sumbangkan ke orang-orang fakir miskin. Iya kan? Hanya untuk pokoknya yang penting duitnya pokoknya harus bertambah terus. Habis itu ujuk-ujuk mati. Semuanya akan kita tinggal di dunia. Seberapa banyak pun harta kita akan kita tinggal di dunia. Mana yang kita bawa mati? Yaitu harta yang kita infakkan, yang kita salurkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya yang jadi milik kita dan akan menghampiri kita kelak di yaumil qiyamah. Nah, itu kalau kita jadi orang kaya yang punya ilmu. Waqala, dan berkata siapa? Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Waqala, dan berkata siapa? Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih yatasha'abu menjadi cabang. Yatasha'abu menjadi cabang minal ilmi, dari ilmu apa? Syarafu, kemuliaan. Yatasha'abu menjadi cabang minal ilmi, dari ilmu apa? Syarafu, kemuliaan. Wa ingkana, walaupun ada siapa? Sohibuhu, orang yang memiliki ilmu itu dani'an hina. Itu dani'an hina. Wal izu, dan menjadi cabang juga apa? Al izu, kemuliaan. Wal izu dan kemuliaan. Wal izu dan keluhuran, kemuliaan. Wa ingkana, walaupun ada siapa? Sohibuhu. Wa ingkana, walaupun ada siapa? Sohibuhu, itu muhanan, direndahkan. Itu muhanan, direndahkan, diremehkan. Wal kurbu, dan menjadi cabang juga daripada ilmu. Wal kurbu, dan rasa dekat dengan Allah. Wal kurbu, dan rasa dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Wa ingkana, walaupun ada siapa? Sohibuhu. Wa ingkana, walaupun ada siapa? Sohibuhu, itu qosiyan, jauh. Itu qosiyan, tampak jauh. Wal ghina,
dan menjadi cabang juga wal ghina, al ghina, kekayaan, sifat kaya. Wal ghina, dan sifat kaya. Wa ingkana, walaupun ada siapa sohibu. Wa ingkana, walaupun ada siapa sohibu itu fakiron. Itu fakiron. Itu fakiron, orang yang fakir. Itu fakiron, orang yang fakir. Wal mahabatu, dan kewibawaan, dan juga merupakan cabangannya ilmu. Wal mahabatu, dan sifat wibawa. Dan sifat wibawa. Wa ingkana, walaupun ada siapa sohibuhu. Wa ingkana, walaupun ada siapa sohibuhu itu wadian, orang yang rendah. Itu wadian, orang yang rendah. Itu wadian, orang yang rendah. Sahabat Nabi Wahab bin Munabbih, ya, Wahab bin Munabbih pernah mengatakan bahwasanya cabangan ilmu itu ada 5. Cabangan ilmu itu ada 5. Yang pertama adalah kemuliaan, yang kedua adalah keluhuran. Ya, kemuliaan sama-sama kemuliaan juga, al-izzu dzikr, keagungan, kemuliaan, keagungan, kemudian lagi rasa dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah, kekayaan, dan yang keempat adalah wibawa, kewibawaan. Ini merupakan cabangannya ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu maka dia akan memiliki 5 sifat ini. Asyarafu wal izzu wal kurbu wal ghina wal mahabah wa mahabatan. Jadi 5 ini. Yang pertama adalah asyaraf, kemuliaan. Walaupun sebenarnya orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang hina. Jadi contoh sifat mulia itu pejabat, itu syaraf. Iya kan, syaraf. Yang hina siapa? Rakyat jelata. Rakyat jelata ini danian. Nah, ketika rakyat jelata ini punya ilmu, maka dia akan menjadi mulia. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang mulia, keturunan raja, tahu-tahu dia tidak punya ilmu, maka dia akan menjadi hina. Jadi kemuliaan. Kemudian izzun, al-izzu. Ya sama, kemuliaan juga, keluhuran. Jadi kalau syaraf itu biasanya bawaan daripada lahirnya. Jadi kalau bahasa kita sudah mulia, tapi karena memang dari asalnya dia sudah keturunan orang yang mulia, ya. Itu. Nah, sedangkan izzu ini dia menjadi mulia oleh sebab sifatnya. Jadi ketika dia orang biasa, tahu-tahu diberi sebuah jabatan, maka dia menjadi aziz. Nah, menjadi aziz. Jadi kalau syaraf ini kemuliaan yang identik diraih tidak oleh sebab ikhtiar. Jadi intinya memang kalau bahasa kita mulia sejak memang bawaan dari lahir. Dia lahir dari keluarga raja, dia anaknya raja, maka dia memiliki sifat syaraf. Tapi kalau misalnya dia lahir dari masyarakat biasa, maka dia menjadi orang yang rendah. Berbeda dengan izzu. Izzu ini kemuliaan yang diraih oleh sebab jabatan. Ya, oleh sebab jabatan. Kalau misalnya dia itu menjadi Perdana Menteri, maka dia menjadi mulia. Ya kan? Menjadi pejabat, wali kota, maka dia menjadi aziz, menjadi mulia. Tapi kalau dia hanya menjadi tugas atau jabatannya rendah, seperti tukang sapu gitu kan, hina. Tukang mungutin sampah, kita merasa itu merupakan kehinaan. Ya. Nah, tapi 2 kemuliaan ini itu bisa kita raih dengan ilmu. Walaupun kita bukan keturunan raja, tapi kita punya ilmu, maka kita akan bisa mulia seperti anaknya raja. Walaupun kita bukan pejabat, kalau kita punya ilmu, maka kita akan bisa mulia sejajar dengan pejabat. Maka hari ini yang namanya ulama dengan umaro itu sejajar dalam segi kemuliaannya. Umaro
dia menjadi mulia karena dia memiliki sifat kepemimpinan, dipercaya untuk memimpin sebuah daerah, ya kan? Sedangkan ulama dia menjadi warasatul anbiya oleh sebab ilmunya. Maka sama-sama mulia. Bahkan mungkin kemuliaannya ulama ya tidak ada batasnya. Kalau kemuliaannya pejabat itu ada batasnya. Berapa tahun sih jadi pejabat? Jadi wali kota 5 tahun. Kalau bisa menang lagi 10 tahun, habis itu tidak bisa lagi jadi. Jadi orang biasa. Kadang-kadang terhadap orang yang sudah tidak lagi menjabat jadi wali kota, bupati, orang kadang-kadang sudah nggak nganggap. Ya, orang sudah menganggap. Banyak sekarang mantan gubernur, mantan bupati, mantan wali kota menjadi orang biasa. Tapi kalau ulama, sampai kapanpun dia akan menjadi ulama, tetap akan dihormati orang, akan dimuliakan orang, akan dihormati orang, akan dimuliakan orang. Begitu juga kemuliaan yang diraih oleh sebab memang dia keturunan dari orang mulia, ya kan? Keturunan dari orang mulia, keturunan raja. Ya kalau misalnya masih jadi raja, kalau sudah nggak jadi raja, ya kan? Nah kita yang bukan keturunan raja akan bisa menjadi mulia karena dasar ilmu pengetahuan, karena dasar ilmu pengetahuan. Maka anak-anakku sekalian, para alumni yang merasa dia adalah orang yang biasa, berangkat dari keluarga yang biasa, bukan anak rajo, bukan pangeran, bukan pejabat. Muliakanlah diri kalian dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu kalian akan menjadi seorang yang mulia, karena ilmu kalian akan menjadi orang yang diagungkan, Al-Aziz. Ya, walaupun muhanan, walaupun dia dianggap hina. Ya, tapi karena punya ilmu, dia akan menjadi mulia. Kemudian karena ilmu wal qurbu wa in kana qasiyan, dan akan dengan ilmu akan dengan Allah. Ya kan, walaupun sebenarnya untuk mendekatkan, menjauhkan seseorang dengan Allah, mendekatkan dan menjauhkan seseorang dengan mungkin orang yang diinginkan, itu dengan ilmu. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan, manizdada ilman lam yazdad hudan la yazdad minallahi illa bu'da. Maka orang yang kepingin dekat dengan Allah, ketika dia punya ilmu, maka ilmunya harus bisa menjadi tambahan hidayah bagi dirinya. Kalau hidayahnya bertambah, maka dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat. Ya. Dan ini biasanya kalau zaman sekarang kedekatan ini ya karena ilmu pengetahuan walaupun jauh. Buktinya hari ini walaupun kita jauh karena ilmu pengetahuan, karena teknologi, ya kita serasa dekat. Ada yang dari Lampung, ada yang Bangka, ada yang Bengkulu, ada yang Jambi, ada yang mungkin dari Batam menyaksikan pengajian. Serasa dekat. Karena apa? Ini karena ilmu pengetahuan. Tapi karena kebodohan kadang-kadang, karena sifat bodoh, sifat yang tidak tahu, tidak punya ilmu, kadang-kadang dekat terasa jauh. Sebagai bukti kalau itu tidak punya ilmu karena bodoh, ya kadang-kadang kita sesama saudara kita juga nggak akrab sama sekali. Karena apa? Sama-sama nggak punya ilmu. Padahal kita ini berdekatan, tapi karena tidak punya ilmu, ya seperti jauh, tidak pernah bertegur sapa, ya kan? Saling membenci. Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Jadi karena ilmu, sesuatu yang jauh bisa jadi dekat, dan karena tidak punya ilmu, sesuatu yang dekat bisa jadi jauh. Kemudian yang keempat adalah ghina, kekayaan. Ilmu bentuk adalah dia tidak merasa kehilangan dari materi yang dia sudah kumpulkan. Mau sedekah aja dia berat berpikir sekian ratus kali. Kenapa? Karena dia merasa belum kaya. Masih butuh dengan harta itu. Padahal kalau dipikir-pikir, sebanyak apapun uang dia, sekian triliun, sekian miliar, sekian ratus juta uangnya, makannya paling sepiring, 2 piring lah, 2 piring. Kalau sudah lebih dari 2 piring perutnya sudah nggak sanggup. Nasibnya aja yang besar. Seberapa mahal sih kita bayar makanan? Semahal-mahalnya paling 1 kali makan 1 juta, ya kan? Terus kemudian kalau kita kaya, mobil yang bisa kita naikkan dalam setiap harinya paling 1.
Nggak pernah kita bisa langsung naik sekaligus 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, walaupun mobil kita berderet. Tetap satu yang bisa kita naikkan. Dan sebagainya. Maka orang yang dia tidak punya ilmu, walaupun dia punya harta, belum tentu dia punya sifat kaya. Tetapi orang yang punya ilmu, walaupun dia tidak punya harta, maka terkadang dia sudah merasa kaya. Ya kan? Karena apa? Karena dia menganggap harta itu adalah sarana. Yang terpenting baginya adalah amal perbuatan. Ya, ilmu amal, karena itulah yang akan dibawa mati. Akhirnya orang-orang yang punya ilmu itu biasanya kadang-kadang kalau punya materi itu biasanya materinya itu hanya sekedar lewat. Para kiai itu kalau misalnya nerima amplop, ya kan, dari wali santri, atau ada orang kaya, orang yang dermawan nyumbang ngasih amplop dia itu biasanya cuma mampir aja, habis itu lu langsung jadi semen, bangunkan asrama, ya kan. Kalau ada orang yang fakir miskin dikasih, hanya sebatas lewat saja, ya kan. Nah itu karena apa? Karena apa? Dia merasa sudah kaya, gitu. Allah sudah memberinya ilmu, Allah sudah memberinya kemuliaan, ya kan, pada dirinya, sehingga dia tidak butuh lagi materi-materi, itu hanya sekadar lewat, ya kan. Maka anak-anakku sekalian, jangan jadikan harta benda dunia ini sebagai tujuan utama, ya kan. Karena hakikatnya kalau bahasa kita di dunia ini hanya mampir sementara waktu. Semuanya akan kita tinggal, semuanya akan tinggal. Jadi kalau misalnya kita pegang dunia, kita saat ini sedang pegang dunia, maka manfaatkan dunia yang kita pegang ini adalah untuk kepentingan akhirat kita. Dan itulah yang disebut dengan sifat kaya. Walaupun sebenarnya kita adalah fakiron. Ya kan? Jadi hakikatnya walaupun kita ini sebenarnya tidak bisa disebut kaya, tapi ketika kita punya ilmu, kadang-kadang kita seperti orang yang merasa kaya. Gak mudah minta-minta, ya. Kemudian lagi yang kelima, ilmu menjadikan seseorang memiliki mahabbah. Mahabbah ini kewibawaan. Karena ilmu orang disegani, karena ilmu omongannya didengar orang banyak, ya kan? Ya, walaupun sebenarnya dia itu adalah orang biasa, orang rendah, tawadhu. Para kiai itu ya Allah luar biasa tawaduknya. Tetapi orang segan, semakin tawaduk terhadap kiai, semakin tawaduk kiai tersebut, orang semakin segan terhadap kiai tersebut. Ya kita lihat sosok Gus Baha yang saat ini lagi fenomenal. Kehidupannya sederhana. Saking tawaduknya beliau. Tapi orang segan kepada beliau. Ada kiai pilih duduk di belakang, oh orang semua pada segan. Padahal dia merasa dia kepingin duduk di bawah gitu loh. Wah, akhirnya itu. Karena apa? Karena orang sudah tahu kapasitas ilmunya. Sehingga sebenarnya untuk menjadi orang itu berwibawa itu tidak butuh bantuan orang lain. Yang terpenting punya ilmu. Yang terpenting punya ilmu. Ketika kita punya ilmu, maka kita akan menjadi orang yang berwibawa. Disegani orang, kalau ngomong didengar orang, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita tidak punya ilmu, ya walaupun kita kaya pun kadang-kadang tidak dianggap. Wan sada, dan menyanyikan nasyid siapa Wahab fi maknahu, di dalam maknanya, ungkapan di atas dalam maknanya. Al ilmu ballagha qauman darwata syarafi. Wa sahibul ilmi mafudun binat talafi. Ya sahibal ilmi mahlalla tudannisuhu bil maubiqati famalil ilmi min khalafi. Al ilmu ballagha qauman darwata syarafi. Wa sahibul ilmi mahfudum minat talafi. Al ilmu adapun ilmu itu balagha, menyampaikan apa? Ilmu kauman terhadap kaum, menyampaikan darwata syarafi, terhadap puncaknya kemuliaan, terhadap puncaknya kemuliaan. Wa sahibul ilmi adapun orang yang memiliki ilmu,
Wa sahibul ilmi, adapun orang yang memiliki ilmu itu mahfudun, dijaga. Itu mahfudun, dijaga, minat talafi, dari kerusakan. Minat talafi, dari kerusakan. Jadi ilmu itu bisa menghantarkan seseorang ke dalam puncak kemuliaan. Jadi kalau misalnya kamu kepingin mencapai puncak kemuliaan, maka kendaraan yang paling pas untuk kamu gunakan untuk mencapai puncak adalah ilmu pengetahuan. Jangan sekali-sekali ngandalkan harta, tapi kamu tidak punya ilmu. Ini para alumni yang mau daftar polisi, jangan ngandalkan duit, Kage ada waktunya kita kecekluk. Tapi kalau kamu mengandalkan ilmu yang kamu punya, kalau kamu mengandalkan ilmu yang kamu punya, masuk polisi, masuk tentara, masuk apa baik, kamu mengandalkan ilmu, walaupun kadang-kadang mungkin tidak begitu mudah, insya Allah kamu bisa mencapai puncak kalau kamu punya ilmunya. Walaupun punya duit, tidak punya ilmu, maka sampai kapanpun tidak pernah bisa mencapai puncak kemuliaan. Kemudian orang yang punya ilmu itu akan dijaga dari kerusakan. Makanya di sini bedanya tadi, kalau orang punya harta itu ada kalanya mungkin dia itu bangkrut, ada kalanya mungkin hartanya habis. Tapi kalau orang yang ilmu nggak pernah bangkrut, orang yang punya ilmu tidak pernah bangkrut. Orang kaya bisa kebangkrut, orang kaya yang tidak punya ilmu dia bisa bangkrut. Tapi kalau orang kaya yang punya ilmu dia tidak bangkrut, karena yang menjaga dia itu adalah ilmu yang dia miliki. Maka sementara punya ilmu dulu. Andai kata nanti Allah memberikan amanah berupa harta, insya Allah hartanya tidak menjadikan dia rusak, tidak menjadikan dia hancur. Ya sahibal ilmi mahla. Ya sahibal ilmi, wahai orang yang memiliki ilmu, mahla, pelan-pelanlah siapa kamu. La tudannisu, la tudannishu, la tudannishu, nisuh. Ini karena darurat syair. La tudannisu. Jangan mengotori siapa kamu terhadap ilmu. La tudannisu, jangan mengotori kamu terhadap ilmu. Bil maubiqati, dengan perkara-perkara yang merusak. Bil maubiqati, dengan perkara-perkara yang merusak. Famalil ilmi, maka tidak ada itu bagi ilmu. Famalil ilmi, maka tidak ada itu bagi ilmu. Min kholafin, adapun pengganti. Min kholafin, adapun pengganti. Jadi selanjutnya yang kedua, pesannya dalam syair ini, baris yang kedua adalah, wahai orang yang punya ilmu, maka pelan-pelan, jangan gerusa-gerusu, jangan gerusa-gerusu. Jadi harus jadi orang-orang yang punya ilmu itu harus anteng, alon-alon, tidak boleh gerusa-gerusu. Terus kemudian kamu harus hati-hati. Mahla di sini alon-alon dalam artian hati-hati. Jangan sampai kamu mengotorin ilmu kamu dengan perkara-perkara yang merusak. Apa maksiat? Maka hati-hati, para ulama, orang yang alim, hati-hati. Seperti contoh yang merusak, yang maksiat itu. Orang yang punya ilmu sekali berbohong itu nanti akan dipercaya orang. Ketahuan bohongnya, maka orang tidak lagi percaya. Walaupun dia punya ilmu, bohong. Kemudian korupsi kayak gitu susah. Orang ilmu itu kan dipercaya orang adalah orang yang jujur, lurus. Tahu-tahu ketahuan korupsi, maka orang akan mengklaim orang yang berilmu itu akan menjadi kiai korupsi misalnya, seperti itu. Ini hati-hati, jangan sampai kita kotorin ilmu tersebut dengan perkara yang merusak, kebohongan dan sebagainya. Apa sajalah, pokok yang bakal merusak, nggak usah diperinci satu-satu. Karena apa? Karena ilmu itu tidak ada gantinya. Fama lil ilmi min kholafin. Maka bagi ilmu itu tidak ada gantinya. Jadi ilmu itu bisa diganti dengan harta, nggak bisa. Ilmu bisa diganti dengan jabatan, nggak bisa. Maka Nabi Sulaiman ketika ditawarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau harta, mau ini, dia pilihnya apa? Pilih ilmu. Pilihnya ilmu. Gara-gara ilmu jadi raja, punya harta. Ditawarin harta nggak mau, cari kerajaan nggak mau, tapi ditawarin ilmu mau. Jadi milih ilmu, karena akhirnya dengan ilmu Nabi Sulaiman punya
kerajaan, menjadi seorang raja. Kemudian Nabi Sulaiman karena ilmu juga punya harta yang banyak. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia itu harta, jabatan, maka fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat adalah surga, keselamatan ketika di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu juga. Dan barang siapa yang ingin dua-duanya, dunia, akhirat, bahagia, maka fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Jadi nggak ada gantinya ilmu ini, nggak ada gantinya, nggak bisa mau diganti dengan harta, jabatan, nggak bisa. Ya, jadi walaupun hari ini mungkin ada orang yang berilmu merangkap jadi jabatan, ilmu harus yang di atas. Ya, jabatan di bawahnya, jangan dibalik. Gara-gara jabatan ilmunya, keulamaannya ditinggal. Ya, jadi setinggi apapun jabatan seseorang, ya ilmu tetap harus dijaga. Al ilmu, adapun ilmu, yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baitil izzi wasyarafi. Al ilmu, adapun ilmu itu yarfa'u mengangkat. Itu yarfa'u mengangkat apa? Ilmu baitan terhadap rumah la imada yang tidak ada tiang itu maujud. La imada yang tidak ada tiang itu maujud lahu bagi bait, wal jahlu adapun kebodohan itu yahdimu akan menghancurkan apa? Jahil. Itu yahdimu akan merobohkan apa? Jahil baital izzi terhadap rumah kemuliaan wasyarafi dan kemuliaan, rumah keluhuran dan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, ilmu itu akan mengangkat rumah yang sebenarnya rumah itu nggak ada tiangnya. Ya kan? Sedangkan kebodohan akan merubuhkan bangunan rumah kemuliaan tersebut. Jadi di sini itu sebenarnya apa dimisalkan dengan rumah. Rumah itu adalah tempat kita bersemayam. Dimanapun kita, ketika didasaran ilmu, kita punya majelis. Didasari oleh ilmu, maka majelis kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Badan kita ini bagaikan rumah, tempat jiwa kita bersemayam. Maka badan kita akan menjadi mulia, diangkat ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh sebab ilmu. Tetapi kebodohan akan menghancurkan diri kita, akan menghancurkan rumah kita. Walaupun rumah kita megah, walaupun rumah kita hebat, maka akan hancur oleh sebab kebodohan yang kita miliki. Maka hiasilah rumah kita, hiasilah diri kita, hiasilah keluarga kita dengan ilmu. Jauhilah keluarga kita, jauhilah rumah kita, jauhilah diri kita dari sifat bodoh. Karena hakikatnya kebodohan akan menghancurkan, dan karena hakikatnya yang bisa mengangkat kemuliaan bagi kita itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi pesan saya kepada para alumni sekalian, dimanapun Anda berada, jaga ilmu kalian. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada Ibnu Zubair, alaika bil ilmi, ya bunayya alaika bil ilmi. Mantep-manteplah, pegang kuat-kuat ilmu yang kalian punya, terus diasah, terus ditingkatkan. Ya kan? Fa innaka idza ftaqarta kana malan wa idza stagnaita kana jamalan. Kalau kamu itu saat ini menjadi orang yang fakir, maka harta yang paling berharga pada diri kamu kalau kamu punya ilmu itu adalah ilmu kamu itu. Dan apabila kamu hari ini menjadi orang yang kaya, yang berduit, maka ilmu kamu akan menjadikan kamu lebih bagus, lebih hebat, lebih mulia, karena hakikatnya ilmu tersebut adalah perhiasan. Semoga para santri sekalian dimanapun berada, para alumni dan keluarga besar alumni, wali santri, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaannya melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن آمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.